Di sebuah desa kecil yang terpencil di Jawa Tengah, terdapat sekelompok remaja yang selalu mencari sensasi dan petualangan baru untuk mengisi waktu luang mereka. Salah satu dari mereka adalah Dani, seorang pemuda yang dikenal pemberani dan sedikit keras kepala. Suatu hari, ia mendengar tentang permainan tradisional yang dipercaya bisa memanggil roh, yaitu jelangkung. "Ayo kita coba main jelangkung. Siapa tahu bisa dapat pengalaman seru," usul Dani pada teman-temannya, Rina, Anton, dan Siska. Rina, gadis yang cenderung penakut, langsung menolak ide itu. "Kamu gila, Dani. Orang-orang bilang main jelangkung itu berbahaya. Kita bisa kena kutukan." Namun, Anton yang sama keras kepalanya dengan Dani, justru menyambut usul itu dengan antusias. "Ah, itu cuma mitos. Kita udah dewasa, gak perlu takut sama cerita-cerita kuno kayak gitu." Siska, yang terkenal pemberani tapi selalu mengikuti naluri, merasa ragu. Tapi karena tidak ingin terlihat pengecut, akhirnya ia setuju. "Baiklah, tapi kita harus hati-hati." Setelah berunding, mereka memutuskan untuk melakukan permainan jelangkung di rumah kosong tua di pinggir desa, yang sudah lama tidak berpenghuni dan terkenal angker di kalangan warga setempat. Malam itu, mereka berkumpul di rumah Dani untuk mempersiapkan semua yang diperlukan: boneka jelangkung yang terbuat dari batok kelapa dan kayu, kertas dengan tulisan jelangkung, "Jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datanglah, datanglah, jangan pergi setelah dipanggil. Datang tak dijemput, pulang tak diantar," serta lilin untuk penerangan. Setelah semua siap, mereka berangkat menuju rumah tua itu. Jalanan sepi dan gelap, hanya diterangi oleh sinar bulan yang redup. Suasana semakin mencekam ketika mereka sampai di depan rumah tua itu. Bangunan tersebut sudah dipenuhi lumut dan tanaman liar, dengan jendela-jendela yang rusak serta pintu yang hampir roboh. Meski merasa takut, mereka tetap melangkah masuk. Di dalam rumah tua itu, mereka menemukan ruangan yang besar dan luas, yang tampaknya dulu adalah ruang tamu. Lantai kayunya berderit setiap kali mereka melangkah. Mereka menyiapkan boneka jelangkung di tengah ruangan, menyalakan lilin, dan duduk melingkar. Dengan gemetar, Rina mengambil kertas berisi mantra dan mulai membacanya. "Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datanglah, datanglah, jangan pergi setelah dipanggil. Datang tak dijemput, pulang tak diantar." Tidak ada yang terjadi. Mereka menunggu beberapa saat dalam diam, hanya suara angin yang terdengar dari jendela yang rusak. "Lihat, aku bilang juga apa, ini cuma permainan bodoh," ejek Anton sambil tertawa kecil. Namun, tawa itu tiba-tiba terhenti saat boneka jelangkung mulai bergerak dengan sendirinya. Tangannya yang terbuat dari kayu mulai menulis di atas kertas yang mereka sediakan. Siska menjerit kecil. "Dani, ini serius? Ada yang sedang main-main, kan?" Dani, yang tadinya tersenyum, kini terlihat tegang. "Tidak ada yang bermain-main, Siska. Lihat sendiri." Kata-kata yang tertulis di kertas itu membuat darah mereka membeku. "Aku datang. Kalian akan menyesal." Ketegangan segera berubah menjadi ketakutan saat suara-suara aneh mulai terdengar di seluruh rumah. Langkah kaki di lantai atas, pintu yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya, serta bisikan-bisikan tak jelas yang seakan-akan berasal dari segala arah. Mereka memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu, tetapi saat mereka mencoba membuka pintu, pintu itu tidak bisa dibuka. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. "Coba jendela," seru Anton dengan panik. Namun, jendela-jendela juga terkunci rapat. Sementara mereka mencoba mencari jalan keluar, boneka jelangkung tiba-tiba terbang melayang di udara, menabrak dinding dan jatuh dengan keras. Lilin-lilin padam secara bersamaan, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Siska mulai menangis ketakutan, sementara Rina berdoa dalam hati agar semua ini segera berakhir. Dalam Indonesia kelapan itu, Dani merasakan sesuatu merayap di lengannya.
sesuatu yang dingin dan basah. Ia berteriak dan melemparkan benda itu ke lantai. Ketika mereka menyalakan senter ponsel untuk melihat, ternyata itu adalah seutas rambut panjang yang basah oleh darah. "Ini gila. Kita harus keluar dari sini sekarang," teriak Dani, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Terjebak di dalam rumah tua itu, mereka hanya bisa saling berpegangan dan berharap pagi segera tiba. Namun, teror belum berakhir. Sekitar tengah malam, terdengar suara tawa mengerikan dari lantai atas. Suara tawa itu semakin keras dan dekat, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat sedang turun menuju mereka. Tawa itu berubah menjadi suara tangisan memilukan, seperti seseorang yang mengalami penderitaan luar biasa. Anton, yang paling berani, memberanikan diri untuk mendekati tangga dan melihat ke atas. Tapi saat ia menoleh, ia terkejut melihat sosok wanita berpakaian putih dengan wajah hancur berdiri di ujung tangga, menatapnya dengan mata kosong. Anton jatuh tersungkur ke belakang, menabrak lilin yang sudah mati, dan pingsan. Dani, Siska, dan Rina panik saat melihat Anton pingsan. Mereka mencoba membangunkannya, tetapi Anton tidak bergerak. Dengan ketakutan yang semakin menjadi-jadi, mereka menyeret Anton ke sudut ruangan dan duduk bersama-sama, berharap bisa bertahan sampai pagi. Siska mencoba menelepon keluarganya, tapi tidak ada sinyal. Suasana semakin mencekam saat mereka mulai mendengar suara-suara aneh lagi. Kali ini, suara itu terdengar seperti seseorang sedang berjalan di atas lantai kayu yang berderit, bergerak semakin dekat ke arah mereka. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka dengan keras, dan angin kencang meniup masuk, memadamkan senter ponsel mereka. Dalam kegelapan, mereka merasakan sesuatu yang dingin dan lembab menyentuh kulit mereka. Sesuatu yang seperti tangan yang penuh dengan tanah basah. Rina menjerit ketakutan dan mulai menangis tanpa henti. "Tolong, hentikan ini. Kami tidak ingin lagi bermain-main. Kami minta maaf." Namun, tidak ada yang menjawab. Suara-suara itu semakin dekat, dan mereka mulai merasakan kehadiran sosok-sosok tak terlihat di sekitar mereka. Sosok-sosok yang mengintai dari kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dani, yang sudah hampir putus asa, mencoba mengingat mantra penutup yang pernah ia dengar untuk menghentikan permainan ini. Dengan terbata-bata, ia mengucapkan kalimat yang diharapkan bisa menghentikan teror tersebut. "Jelangkung, Jelangkung, pulanglah kau ke tempat asalmu. Kami tak ingin mengganggumu lagi." Tapi tidak ada yang berubah. Sosok-sosok itu semakin mendekat, dan Dani merasakan napas dingin di lehernya. Seketika, ia merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Menjelang pagi, Rina dan Siska terbangun di sudut ruangan dengan tubuh menggigil. Anton dan Dani tidak ada di sana. Pintu ruangan sudah terbuka, dan suara-suara aneh itu telah menghilang. Dengan tubuh lemas, mereka mencari teman-temannya yang hilang. Saat mereka menemukan Anton, ia masih terbaring di lantai dengan wajah pucat, tetapi masih bernapas. Namun, Dani tidak ditemukan dimanapun. Dalam kebingungan dan ketakutan, Rina dan Siska memutuskan untuk meninggalkan rumah itu bersama Anton yang setengah sadar. Begitu mereka melangkah keluar rumah tua itu, sinar matahari pagi menyambut mereka, dan seketika suasana kembali tenang. Setelah mereka keluar, Rina menoleh ke belakang dan melihat ke dalam rumah tua itu untuk terakhir kalinya. Ia bersumpah melihat bayangan Dani berdiri di jendela lantai atas, tersenyum dengan tatapan kosong sebelum menghilang. Setelah kejadian itu, Siska, Rina, dan Anton tidak pernah kembali ke rumah tua itu. Anton pulih dari kejadian itu, tetapi ia tidak pernah berbicara tentang malam mengerikan tersebut. Siska pindah ke kota lain, mencoba melupakan semua yang terjadi. Sementara Rina hidup dengan rasa bersalah yang terus menghantuinya, masyarakat desa tidak pernah mengetahui nasib Dani yang hilang tanpa jejak.